Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana ilal akhir ayat Ali Imran 102. Jamaah Jumat yang berbahagia, karunia tak henti-hentinya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat kita berzikir memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap saat kita mengirimkan doa dan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini itu adalah hadiah petunjuk agama yang kita anut selama ini para jamaah. Karena itulah pada kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai hal-hal yang menjadi bingkai atau menjadi modal utama kita di dalam menjalani agama kita, menjalani ibadah kita berjamaah. Kenapa? Karena sering dari kita sendiri merusak kenikmatan, merusak pahala kebaikan yang kita lakukan para jamaah. Karena itu diperlukan menerapkan nilai-nilai utama di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul fahizun. Yubasyyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun adzim. At-Taubah ayat 20 sampai 23. Dalam kegiatan ibadah kita sebenarnya berangkat dari sini, dan di sini kelihatan juga tujuannya para jamaah. Allazina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman. Tentu insyaallah kita semua ini adalah beriman. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman berhijrah, berjihad fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya, bi amwalihim wa anfusihim. Dirinya. Ini biasa sering kita tidak menyadari para jamaah dalam kehidupan kita. Harta sangat nyata. Kita diberikan harta yang berlimpah, kita keluarkan zakat sesuai dengan ukuran. Kita diberikan materi, kita akan berbagi para jamaah. Yang sering kita tidak sadari ini adalah anfusihim, jiwa kita, diri kita, kekuasaan, jabatan, status sosial, kesehatan, kesempatan. Itu adalah anfus kita para jamaah. Jadi amwal dan anfus ini dua hal yang harus kita jalani, kita harus kelola
sehingga bisa mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu darajatan indallah, orang-orang yang demikian itu derajatnya lebih tinggi ya, dibanding yang tidak melaksanakan, tidak beriman, tidak berhijrah. Hijrah ini sebenarnya para jamaah perlu kita maknai secara luas. Kalau Nabi kita berhijrah itu kan secara fisik. Kita lihat misalnya Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu hijrah fisik. Nah sekarang ini hijrah fisik bisa juga terjadi, tapi hijrah dalam arti luas termasuk melakukan perubahan, berubah, peningkatan kualitas ibadah, meningkatkan intensitas ibadah, meningkatkan keikhlasan, memperbaiki nama itu niat kita. Itu semua berhijrah. Melalui bulan puasa ini mari kita berhijrah para jamaah. Kita sudah banyak dijejali oleh berbagai macam ceramah ya. Dan intinya adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meraih pahala sebesar-besarnya para jamaah. Karena memang itu adalah cirinya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini para jamaah ibarat perjamuan yang Allah berikan kepada kita yang beriman. Resepsi. Di dalam acara perjamuan atau resepsi ini menunya banyak. Menunya banyak. Tadarus menu, salat tarawih, puasa, qiraatul Quran, tahsin Al-Quran, belajar agama, membawa buka puasa, itu semua menunya. Dan inilah ya kemuliaan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, karena semua menu ini bisa kita makan. Jangan kita pilih-pilih. Beda kalau pesta atau perjamuan perkawinan, kita datang ke pesta, kita ambil porsi sesuai dengan yang kita kira-kira bisa makan. Dan bahkan ada saudara-saudara kita tidak makan, dia lihat-lihat saja. Kenapa? Karena makanan yang ada di situ dilarang oleh dokter. Dilarang makan garam, dilarang makan yang berminyak, dilarang makan yang manis-manis. Nah, auzubillah kalau itu yang terjadi. Tetapi di bulan Ramadan semua menu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sehat maupun yang sakit, anak-anak, perempuan, laki-laki, ya, semua bisa menikmati menu itu. Dan itu adalah kebahagiaan buat kita para jamaah. Ya, kebahagiaan. Kenapa? Kita bebas, tidak banyak gangguan. Kenapa tidak banyak gangguan? Karena setan diborgol, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan. Coba kita rasakan suasana panas begini tapi tetap enak rasanya para jamaah. Saya sering merasakan kalau datang bulan Ramadan, tenang jiwa kita, tenang jiwa kita. Nah, kalau kita ke tanah suci karena memang kawasan Masjidil Haram misalnya, tenang jiwa kita para jamaah. Itulah Allah ciptakan waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu yang istimewa untuk kita para jamaah untuk beribadah. Mari kita maksimalkan ini ibadah Ramadan para jamaah yang sering dikemukakan oleh penceramah kita. Ya, sebagai wujud ibarat kita ini dicas, ceramah, khutbah, tabligh akbar, dicas para jemaah. Kenapa? Karena mungkin ada di antara kita mengatakan bahwa saya sudah tahu itu, saya sudah hafal. Iya, sudah tahu, sudah dihafal. Tapi kadang iman kita naik turun karena pengaruh setan, sehingga kalau lemah iman kita perlu lagi dicas. Ya, dan anehnya lagi, bagusnya lagi, karena ketika kita dicas, baik penceramah maupun yang mendengarkan itu sudah dinilai pahala. Belum misalnya dipraktekkan isi ceramahnya, sudah berpahala Pak, sudah berpahala. Nah itulah yang perlu kita pahami, kita harus sadari. Nah memang yang kurang di kita itu adalah praktek pengamalannya. Sehingga setiap saat kita dicas, diceramahi, terdorong, bertambah kekuatan motivasi kita untuk mengamalkan apa yang kita sudah tahu para jamaah. Karena itulah semua amal ibadah yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita para jamaah. Mengapa pengamalan ibadah sering kita tidak maksimal? Karena kita menyadari bahwa semua perintah agama terutama ibadah ritual itu ada tujuan jangka pendek yang langsung kita bisa rasakan. Puasa misalnya, banyak penelitian dari kalangan kedokteran, puasa itu langsung kita rasakan sehat. Banyak penyakit, terutama penyakit mah bisa sembuh karena puasa para jamaah. Salat, tujuan jangka pendeknya
langsung jiwa kita tenang, pribadi kita menjadi kuat karena kita berkomunikasi dengan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan jangka pendek. Jangka panjangnya nanti di akhirat, berpuasa itu pintu rayyan surga, pintu rayyan. Salat, sedekah ada pintunya masing-masing. Qiraah Al-Quran, qiraah Al-Quran sering kita tidak menyadari. Qiraah membaca Al-Quran itu tujuan jangka pendeknya para jamaah banyak terbukti. Pimpinan pondok pesantren, kiai-kiai mengajarkan Al-Quran, usianya sudah 80 tahun, tapi penglihatannya masih terang benderang, kesadarannya masih tinggi, memberikan nasihat bahasa dengan sistematis. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran menghindarkan dari penyakit pikun. Kalau orang sudah tua pikun, pelupa, tidak sadar, itu kalau pikun ya. Tapi kalau rajin membaca Al-Quran banyak buktinya, sampai tua penglihatan jelas, terang benderang, kesadarannya tinggi. Nah inilah banyak, mungkin diantara saya ada keluarga saya umur 90 tahun, tapi sejak kecil dia rajin membaca Al-Quran sampai sekarang. Akhirnya kalau dia berbicara umur 90 tahun masih sistematis, penglihatannya masih bagus, kesadarannya masih bagus para jamaah. Itu membaca Al-Quran. Itu tujuan jangka pendek, langsung kita rasakan. Di akhirat nanti siapa yang melasingkan membaca Al-Quran, itu Al-Quran akan menuntun dia untuk memasuki segala macam pintu surga. Kalau orang puasa kan pintu rayyan, orang sedekah pintu sedekah, orang salat ada pintu salat, pintu surga. Tapi kalau puasa semua pintu-pintu surga menunggu para jamaah untuk dimasuki. Itu keunggulan Al-Quran para jamaah. Jadi misalnya kita dianjurkan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ya, berkatalah sejujurnya. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah apa adanya. Artinya jujur. Nah, ini sekarang ini kejujuran termasuk sifat-sifat yang sudah mulai langka para jamaah. Terutama yang orang-orang yang belum meyakini betul bahwa ada akhirat. Ini kan masih banyak saudara-saudara kita belum mantap betul keimanannya ya. Padahal kalau orang jujur, tujuan jangka pendeknya langsung kita rasakan. Kita jujur pasti disukai orang, kita pembote pasti dibenci orang, tidak disukai. Nah itu di akhirat, dalam sebuah hadis dijelaskan kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala para jamaah. Itulah sebabnya sehingga kita harus menghayati semua perintah agama itu kembalinya kepada kita, langsung bisa kita rasakan, dan di akhirat nanti jangka panjangnya para jamaah. Memang beberapa hal yang bisa membuat kita tidak maksimal melaksanakan ibadah karena pengaruh setan, pengaruh lingkungan para jamaah, atau kita masih ragu, masih apa iya atau tidak, ragu-ragu ya. Orang koruptor itu kan sebenarnya mereka itu haji bolak-balik, mandai Madinah umroh, mandai Mekah bolak-balik, banyak uangnya kan. Tapi kenapa dia korupsi? Dia ragu-ragu, apa iya di akhirat nanti ada pertanggungjawaban? Ini mumpung saya menjadi pejabat, kesempatan besar untuk memperkaya keluarga 7 turunan. Itu karena ragu-ragu para jamaah. Mari kita hakul yakin para jamaah. Kenapa orang ragu-ragu? Karena tidak pernah ada orang ke surga. Yang pernah ke surga hanya Nabi kita, diperlihatkan surga dan neraka, dan kita yakini itu karena itu adalah keimanan kita. Sehingga berita-berita dari Nabi kita harus yakini para jamaah. Itulah yang menjadi bahan pedoman untuk kehidupan kita para jamaah. Di samping memang dari banyak ayat di dalam Al-Quran itu kita selalu disuruh untuk memperhatikan Al-Quran dan menjadikan setan itu adalah sebagai musuh kita. Karena itulah yang sering memplesetkan kita para jamaah sehingga tidak maksimal pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 1-2 poin saja mengenai hal-hal yang bisa merusak pahala kebaikan, membuat amal ibadah kita tidak maksimal para jamaah. Sebuah hadis panjang yang dikemukakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sittatu asya'in tuhbitul amal.
Ada 6 perkara yang bisa merusak pahala kebaikan kita. Kita waspadai ini para jamaah. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil halqi. Sering mengumpat, sering menghujat, sering mengemukakan keburukan orang lain, sering gontok-gontokan, saling membelakangi, saling membenci. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Al-istighalu bi uyubil halqi. Sering gibah, terutama gibah ini bisa menelan habis-habisan pahala kebaikan kita para jamaah. Kita mengetahui saudara kita ada kekurangannya, kita umbar di tengah orang banyak. Hati-hati Pak, pahalamu akan diambil oleh mereka, dosanya akan diberikan kepada kamu. Itu gibah, hukumannya gibah ya. Jadi gibah adalah penyakit batin yang paling kronis. Gibah, fitnah, namimah, adu domba. Sekarang saya sering memperingatkan kepada saudara-saudara yang terjun di dalam politik, hindari adu domba, karena itu bisa memakan pahala kebaikanmu. Kenapa? Sering menjelek-jelekan lawan politik atau dikasih bertentangan supaya dia bisa memperoleh keuntungan, memperoleh suara. Itu semua bisa menghabiskan, merusak pahala kebaikan kita. Yang kedua, yang bisa merusak pahala kebaikan kita perlu kita cermati karena keseharian kita tidak jauh dari situ para jamaah. Qillatul hayat, kurang rasa malu, kurang rasa malu. Tidak malu lagi tidak ibadah, tidak malu lagi melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang perempuan masih banyak. Kita lihat di mal-mal, di tengah orang banyak masih sebahagian tubuhnya tidak tutup sebagai aurat. Ini qillatul hayat. Saudara-saudara kita yang menjabat, yang sudah terbukti sekarang ya tidak malu mengambil uang negara para jamaah. Itu kita jaga diri kita dari hal yang demikian para jamaah, karena bisa merusak. Kita sudah mengumpulkan pahala insya Allah di bulan Ramadan ini dengan istilahnya memanfaatkan menu-menu yang ada di bulan Ramadan. Tapi waspadai yang bisa merusak. Apalagi yang bisa merusak? Kaswatul qalbi, keras kepala, kaswa ya, batu qalbi, hati. Tidak mempan nasihat para jamaah. Nasihat termasuk yang terutama adalah nasihat agama. Ad-dinu wan nasihat. Agama itu adalah nasihat. Pengajian, ceramah, tabligh akbar itu adalah nasihat para jamaah. Mari kita perhatikan, jangan sampai kita dicap oleh Allah ya. Di dalam surah Al-A'raf disebutkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, laqad halakna ya, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya kata Allah, saya sudah menyiapkan neraka jahanam untuk dihuni oleh sebahagian manusia dan jin. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tapi tidak mau memperhatikan agama, tidak mau mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah sangat terang benderang berkali-kali para ustaz, para ulama menyampaikan para jamaah. Jadi kalau ada pengajian mari kita dengarkan para jamaah. Mungkin kalau ada keperluan kita dengarkan dulu sebentar untuk menggugurkan kewajiban ini ya. Kemudian sesudah itu kita permisi, karena kebetulan ada janji saya, kalau saya tidak tepati juga berdosa besar ya, mengingkari janji. Itu kaswatul qalbi. Ini jadi ada beberapa ya para jamaah, kita lihat kalau waktunya misalnya ya, biasanya masjid itu ada menentukan waktu ya, 15 menit atau 20 menit. Nah sekarang mungkin masih ada 2-3 menit. Saya tidak enak rasanya kalau ada orang biasanya amin amin amin, berarti dia minta diakhiri ya. Karena itu kita juga yang berdiri di sini mengerti, dan ini beresiko juga para jamaah. Menyampaikan suatu kebaikan tapi kita sendiri tidak melaksanakan, itu juga diancam ya, diancam. Kenapa kau katakan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah kepada orang yang menganjurkan agama, menganjurkan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Beresiko itu berdiri begini para jamaah. Nah kita semua ini sebenarnya adalah juru dakwah. Juru dakwah setiap saat kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Wal takum minkum, itu kita dianjurkan untuk menyampaikan ya, menyampaikan dakwah kepada siapa saja para jamaah. Karena itulah mari kita maksimalkan ibadah Ramadan kita para jamaah. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saya kira sudah berkali-kali diulang oleh para penceramah ini, para jamaah, kita sudah tahu artinya. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, artinya melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan yang banyak jumlahnya tadi itu, banyak menunya, ya, dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosanya. Ya. Begitu juga barang siapa yang berpuasa, ya, dengan ikhlas niat karena Allah, diampuni dosanya. Lalu yang ketiga, Lailatul Qadri, mendirikan malam Lailatul Qadri. Tadi sudah banyak diungkap oleh protokol, ada iktikaf, ya, berzikir, terutama di 10 malam terakhir, ya, kita manfaatkan malam Lailatul Qadri para jamaah, karena menurut riwayat Lailatul Qadri itu seandainya kita bisa melihat bumi ini sempit. Mengapa sempit? Malaikat ribuan turun ke bumi. Apa tugasnya? Mengantarkan rahmat, mengantarkan hidayah. Itu di malam Lailatul Qadar para jamaah. Seandainya kita bisa melihat begitu istimewanya, sehingga para ustaz, para ulama banyak yang mengatakan bahwa cuaca sama pada waktu itu sangat tenang dan enak sekali para jamaah. Kenapa? Karena panas itu hilang dari, ya, cahaya dari malaikat yang turun mengantarkan rahmat. Kita maksimalkan berzikir, kita maksimalkan berdoa, salat para jamaah. Nah, inilah kelebihan-kelebihan utama di bulan Ramadan. Selalu kita diingatkan agar kita bisa mendapatkan dalam hadis qudsi, adatu ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Itu yang kita harap para jamaah. Allah mengatakan, aku siapkan kepada hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hatinya. Kenikmatan yang tidak ada samanya dengan kenikmatan di dunia. Di akhirat ada buah-buahan banyak, sama nama. Ada mangga, ada pepaya, ada anggur, ada apel, sama nama, rasa beda. Di akhirat ada wanita cantik, bidadari. Di dunia ini istri kita juga tergolong cantik, tapi beda rasa para jamaah. Itu belum pernah terbetik di hati kita, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengarkan. Jadi inilah yang merupakan suatu kunci keimanan. Kalau kita menghayati semua kecil urusan dunia para jamaah, nah, tapi kita juga harus dapatkan, karena agama kita juga menganjurkan, ya, imal di dunia ka anna kata isu abada wa mal li akhiratika kana kata mutu goda. Ini pepatah Arab, tapi sebaiknya juga bisa kita jadi pedoman. Tuntutlah ilmu, carilah dunia ini seperti engkau akan hidup selamanya, tapi jangan lupakan akhiratmu sebagaimana engkau akan mati besok para jamaah. Saya kira inilah yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan 3 poin tadi itu, mangqama ramadana, mansama ramadana, mangqama lailatul qadar. Kita manfaatkan sisa-sisa usia kita, ya, karena ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai usia ini bukan menjadi karunia, tetapi menjadi istidraj. Ketika kita tidak beribadah, bahkan melaksanakan dosa, itu menjadi istidraj. Karunia berupa umur ini kita jadikan sebagai hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamun niyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fashalli wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kita juga selalu berselawat karena ini perintahnya dalam Al-Quran sangat jelas para jamaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berdoa supaya dosa-dosa kita dan kekurangan-kekurangan kehilapan kita
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang masih hidup maupun saudara-saudara kita yang sudah tiada dimanapun dia berada. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yakadil hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar Allahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.